Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG front loading. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Rifki yang berada di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan modul mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Menurut informasi yang beliau sampaikan, bahwasannya untuk modul mesin cuci ini sudah pernah diperbaiki oleh teknisi lain, tapi entah kenapa sudah 10 hari untuk modul mesin cuci ini belum jadi. Selanjutnya modul mesin cuci ini dikirim ke saya. Seperti itu untuk informasi yang beliau sampaikan. Buat Mas Rifki yang berada di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Di sini kali ini beliau mengirim dua baut displaynya seperti ini, teman-teman. Memang kondisinya seperti ini. Untuk rotary switch-nya sudah tidak ada. Untuk bagian bawah sudah dicongkel seperti ini. Selanjutnya untuk baut display yang satunya seperti ini. Ini pun rotary switch-nya nampaknya patah. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk ini adalah baut power supply-nya. Nah, seperti ini untuk kondisinya. Dengan melihat kondisi yang seperti ini, tentunya saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu untuk power supply-nya. Apakah power supply ini bermasalah? Kita singkirkan dulu untuk baut display-nya. Selanjutnya kita lakukan pengetesan di power supply-nya ini, apakah tegangan 5 volt dan 12 volt itu hadir normal di area sekunder. Untuk melakukan pengetesan, kita bisa kasih input AC 220 di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya coba kita colokkan. Kita lakukan pengukuran di test point IC regulatornya di IC 7805 di sini. Normalnya inputnya harusnya 12 volt dan outputnya itu 5 volt. Untuk inputnya, nampaknya input hadir normal terukur 12,3 volt, dan untuk outputnya harus 5 volt. Nah, untuk outputnya terukur 5,023 volt, dan ini pun stabil. Dari hasil pengukuran kali ini, saya bisa pastikan untuk power supply ini tidak ada masalah. Dan coba kita hubungkan dengan baut displaynya. Oke teman-teman, untuk proses perbaikan modul mesin cuci kali ini lumayan memerlukan effort yang lebih. Seperti saya sampaikan di video awal, bahwasanya untuk beliau mengirim dua modul display. Yang satu ini, selanjutnya satunya tuh ini. Dan menurut informasi yang beliau sampaikan, bahwasannya beliau sudah berusaha melakukan usaha perbaikan oleh teknisi sebelumnya, tapi itu nggak jadi. Selanjutnya modul dikirim balik, dan untuk kali ini modul dikirim ke saya. Entah kenapa saya mendapatkan untuk soket yang di sini sebagai komunikasi antara baut display dengan baut power supply-nya itu ada jalur yang terbalik, teman-teman. Untuk warna oranye ini tadi itu ditaruh di posisi yang tidak seharusnya, tapi untuk kali ini saya sudah lakukan perbaikan seperti ini untuk kali ini. Dan karena dari salahnya jalur tersebut, hal tersebut ada efek ke modul displaynya ini. Untuk kedua IC ini, nah ini IC program dan IC KID. Untuk IC programnya ini pun kena, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di situ. Nah, di situ. Selanjutnya untuk IC KID-nya pun ikut kena juga. Nah, seperti itu. Jadi mau tidak mau, untuk kedua IC ini saya cabut. Saya akan libal dari baut display yang lama. Nah, untuk kali ini IC program dan IC KID-nya saya pindahkan ke baut penggantinya. Seperti ini. Nah, di situ untuk kedua IC saya sudah pasang. Selanjutnya setelah pergantian kedua IC ini, alhamdulillah untuk modul mesin cuci ini bisa hidup. Tapi memang di rotary switch sebelumnya itu patah. Nah, seperti ini. Ini pun saya juga nggak tahu kok bisa patah.
Mau tidak mau ini pun saya harus lakukan pergantian. Dan untuk kali ini saya sudah ganti dengan rotary switch yang baru. Setelah semua beres, tapi tidak sampai di situ teman-teman permasalahannya. Ternyata untuk buzzer itu tidak hidup. Untuk modul hidup normal, tapi untuk buzzer tidak keluar suara. Prediksi awal saya mungkin ada jalur yang salah jalur atau putus jalur, karena memang kondisinya tuh saya mendapatkan tuh sudah seperti ini. Dan setelah melalui pengecekan lanjutan saya, ternyata buzzernya ini pun bermasalah. Nah, mungkin masih terkesan baru. Tapi kalau kita amati di sini ada sedikit retak. Nah, di situ terlihat nggak? Di situ ada retak, dan retaknya nih saya nggak tahu, mungkin karena kurang berhati-hati dalam proses perbaikan atau seperti apa. Selanjutnya untuk buzzer pun saya sudah lakukan pergantian dengan buzzer yang baru. Lanjut saya melakukan pengetesan. Terkadang itu hidup normal, tapi terkadang itu nggak bisa hidup. Dan setelah saya lakukan penelusuran lanjutan, kabel data sendiri itu di sini tadi sudah ada kupasan-kupasan dan salah satu kabelnya itu putus. Ini pun saya sudah lakukan perbaikan seperti ini. Dan untuk soket saya kasih lem seperti ini biar lebih paten. Selanjutnya setelah proses semuanya selesai, coba kita lakukan pengetesan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan. Dan untuk indikator standby-nya sudah nyala ya teman-teman, dan itu normal. Terdengar relay juga sudah nyala. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk kali ini modul mesin cuci ini sudah hidup normal kembali. Untuk fungsi touchscreen, fungsi touchscreen pun tidak ada masalah. Selanjutnya untuk fungsi rotary switch. Nah, rotary switch tidak ada masalah. Nah, rotary switch ini akan berfungsi normal jika sudah terhubung ke unitnya. Karena kalau sudah keluar kode error PE atau TE, si rotary ini tidak akan berfungsi. Nah, seperti ini. Saya putar-putar pun si lampu indikator tidak akan bergerak. Tapi kalau saya pause, nah itu berfungsi. Nah, PE lagi tidak berfungsi kembali. Saya pause kembali. Nah, berfungsi kembali. PE udah nggak bisa berfungsi lagi. Nah, seperti itu. Coba saya matikan dan kembali saya hidupkan. Nah, seperti ini. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.